Salam, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini layaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih penyertaannya sempurna boleh kita rasakan di sepanjang istirahat kita. Hingga pagi hari ini kembali, sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak saya taburkan melalui program motivasi pagi pada saat ini terambil di dalam Efesus 6 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini menyiratkan bahwa pentingnya mempertahankan iman dalam setiap situasi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak tantangan yang bisa menguji iman seseorang. Dan dengan mempergunakan perisai iman, seseorang dapat melindungi diri dari pengaruh negatif yang dapat mengganggu kepercayaan kepada Tuhan atau nilai-nilai moral. Para sahabat yang dikasihi Yesus, selain itu teks pada pagi hari ini juga mengajarkan bahwa perisai iman bukanlah hanya berguna dalam situasi-situasi sulit atau cobaan, namun juga seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan haruslah didasarkan pada iman dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan menggunakan perisai iman, seseorang bisa memperoleh kekuatan dan ketenangan batin untuk menghadapi segala macam situasi yang ada, serta memperoleh jalan yang benar dan lurus dalam kehidupan. Oleh karena itu, selalu penting bagi kita untuk mempertahankan iman dan menggunakannya sebagai perisai bagi diri kita dalam menghadapi kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, senjata yang keempat yang harus dimiliki orang percaya untuk melawan iblis adalah perisai, yang secara rohani Rasul Paulus artikan sebagai perisai iman. Dengan perisai kita dapat mematahkan serangan api dari si jahat. Bagian firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 16 menerangkan bahwa perisai dapat menjadi pelindung. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kata perisai berasal dari bahasa Yunani yaitu tureos. Kata ini berlaku untuk kedua jenis perisai, baik yang bulat dan yang persegi empat. Tetapi jika diperhatikan dalam Efesus 6 ayat 16, kata perisai yang digunakan oleh Rasul Paulus bentuknya persegi empat, bukan yang bulat atau bundar. Sebab akar kata dari turios adalah tura, yang artinya pintu. Dengan kata lain, kata kehidupan orang percaya seperti sebuah rumah yang harus dijaga. Pintu adalah akses yang sangat penting untuk keluar masuk. Pintu juga sebagai perlindungan terhadap serangan dari luar. Jika pintu tidak kuat, maka akan mudah diserang. Jadi, jagalah pintu kehidupan kita. Mengapa? Karena Yohanes 10 ayat 10 menjelaskan bahwa ada iblis yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, serta mengambil harta kekayaan ilahi yang Allah berikan kepada setiap kita. Sebab itu, gunakanlah senjata Allah sehingga iblis tidak dapat menyerang. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada zaman dahulu ada dua jenis perisai yang dipakai oleh seorang tentara dalam peperangan. Yang pertama, perisai yang bentuknya bundar dengan diameter 50 sampai 60 cm. Yang kedua, perisai yang bentuknya segi empat seperti daun pintu setinggi tubuh orang. Setiap prajurit perang bertanggung jawab dengan perisainya masing-masing.
Perisai tentara Romawi, seperti yang diketahui Paulus sebagai penulis dari Efesus ini, adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya bisa mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai ini dinamakan sekutum, terbuat dari kayu yang dikelilingi lapisan baja dengan logam di tengahnya. Logam di tengah ini selain berfungsi untuk melindungi tangan, di bagian dalam juga berfungsi untuk menyerang lawan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus, dengan kata lain, perisai ini benar-benar melindungi si prajurit sepanjang prajurit mengenakannya. Perisai merupakan perlengkapan pertama yang tidak terpasang dalam tubuh tentara. Perisai harus dipegang dan diangkat menutupi badan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jika 3 senjata sebelumnya hanya berfungsi proteksi tubuh, perisai merupakan senjata pertama yang harus dimiliki untuk pertahanan diri. Perisai harus diangkat untuk melindungi bagian tubuh kita, khususnya wajah dan tubuh. Dan perisai dapat dihantamkan kepada lawan dan mulai mendekat sebagai sebuah mekanisme pertahanan diri. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, perisai iman berfungsi melindungi kita dan membantu kita memberikan perlawanan pada iblis. Lalu kapan kita menggunakannya? Efesus 6 ayat 16 menyebutkan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dalam segala keadaan. Fungsinya memadamkan panah api dari si jahat. Api biasanya bicara mengenai hal-hal yang bersifat spiritual. Jika basuh zirah melindungi hati kita, perisai melindungi spiritual kita dari serangan spiritual si jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengandung pesan bahwa dalam situasi apapun yang dihadapi, seseorang haruslah mengandalkan iman sebagai perisai untuk melindungi diri dari pengaruh negatif atau kejahatan. Perisai iman dapat membantu seseorang untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebaikan, serta menghindari terjerumus ke dalam tindakan yang tidak patut dilakukan. Dengan mempergunakan perisai iman, seseorang dapat memperkuat kepercayaan dan keyakinannya, serta menjaga diri dari godaan dan tipu daya yang mengganggu kehidupan spiritual dan moralnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memegang perisai sebesar itu memang berat bagi prajurit Romawi. Namun jika mereka tidak memegangnya, mereka terancam bahaya dari lawan mereka. Panah bisa saja mengenai tangan, bahkan wajah mereka. Memelihara iman bisa jadi sangat berat bagi kita. Namun iman satu-satunya yang dapat melindungi kita dari serangan spiritual yang dilakukan si iblis. Hanya keyakinan kita kepada Tuhan dan kuasa-Nya lah yang dapat melawan si jahat. Hanya keyakinan kita akan kehidupan setelah kematian, dan bahwa suatu saat kita akan hidup bersama dengan Tuhan, yang dapat membuat kita terus berlari hingga garis akhir. Karena itu, pergunakanlah perisai iman hingga akhir kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus Kristus, firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Simpan, pelihara baik-baik firman Tuhan supaya tertanam dalam hati kita, hingga pada akhirnya akan membuahkan buah-buah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saya yakin sepanjang hari ini pun ada godaan, ada tantangan, ada serangan si jahat. Oleh sebab itu jangan lalai, jangan lupa, pergunakanlah perisai iman yang akan melindungi engkau untuk melawan setiap upaya-upaya si jahat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
Saya mau berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati, melindungi Bapak Ibu sepanjang hari ini, sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu kerjakan, itu adalah untuk kebaikan, dan itulah sebuah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan moral etika yang berlaku. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang harus selalu menggunakan setiap perlengkapan senjata Allah di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini. Izinkan Tuhan pimpin kita, izinkan Tuhan menuntun di setiap langkah kaki kita. Maka hari ini seberat apapun tantangan pergumulan, yakinlah bahwa kita akan melewatinya. Yakinlah kita akan dimampukan Tuhan untuk boleh melewati setiap persoalan, karena ada tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu, yang siap menopang, yang siap memberkati seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari tetap semangat, jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Jangan lupa bersukacita, karena Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.